Indonesia, Haji Prabowo Subianto. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. 25 bersama saya Febrian Ahmad langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Kita sedang saksikan pemirsa, baru saja Presiden Prabowo Subianto tiba di Monas untuk dapat melaksanakan perayaan Hari Buruh Nasional 2025 dan juga nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kata sambutan di tengah 200.000 buruh yang sudah tiba di Monas dan juga berkumpul untuk dapat menyuarakan aspirasinya pada tanggal 1 Mei ini yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan juga dirayakan sebagai Hari Buruh Nasional tahun 2025. Dari 200.000 buruh yang sudah tiba di kawasan Monas ini, tepatnya berkumpul di lapangan Barat dan Utara Monas. Mereka semua berasal dari 4 konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni mulai dari KSPSI yang merupakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan juga ada Serikat Buruh Sedunia, ada KSPI, dan juga KSBSI, yang mana sejak pagi hari sudah tiba di lokasi ini untuk dapat berkumpul menyuarakan aspirasi mereka dalam rangka Hari Buruh Sedunia. Ini merupakan momen yang begitu pemirsa dan juga penting karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1950-an Presiden datang langsung menemui para buruh di momen May Day atau di momen Hari Buruh Nasional, dan ini merupakan hal yang cukup ditunggu-tunggu oleh seluruh buruh yang berada di Indonesia. Kita saksikan dan juga kita akan dengarkan sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan menyapa dan juga memberikan sambutannya didampingi oleh sejumlah pihak dari kalangan buruh. Masing-masing presiden buruh juga sudah tiba di lokasi ini. Ada sekjen dari Serikat Buruh Sedunia, ada presiden dari KSPSI dan juga ketua umum KSPSI, kemudian juga ada presiden KSPI dan juga presiden KSBSI yang semuanya berkumpul berada di atas panggung bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Bendera-bendera dari masing-masing konfederasi juga sudah dikibarkan di sini. Seluruhnya ingin mendengarkan secara langsung seperti apa arahan dan juga sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun nanti juga mereka akan menyampaikan aspirasi. Untuk tahun ini ada 6 aspirasi dan juga ada 6 tuntutan yang akan dikumandangkan dengan lantang oleh Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Buruh yang ada di Indonesia ini. Karena tadi beliau hadir di sebelah kanan. Kita saksikan Presiden Prabowo Subianto masih turun ternyata. Tadi sempat datang menyapa para buruh yang tiba, kemudian juga naik ke atas panggung, dan nampaknya sekarang Presiden Prabowo Subianto kembali turun ke lapangan untuk dapat bertemu langsung dengan para buruh, dan ini merupakan momen yang cukup langka karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1950-an Presiden datang langsung ke tengah-tengah buruh dalam momen rangka Hari Buruh Nasional. Presiden terakhir yang bertemu dengan masyarakat di momen Hari Buruh ini adalah Presiden Soekarno di tahun 1950-an, dan ini terjadi di tahun 2025 pemirsa. Cukup panjang, hampir 6 dekade lamanya agar momen ini bisa terulang kembali, sehingga momen ini pun menjadi momen yang begitu ditunggu oleh para buruh di seluruh Indonesia, terutama yang sudah tiba di kawasan Monas untuk dapat menghadiri acara puncak dari perayaan Hari Buruh Sedunia tahun 2025. Kita saksikan ini merupakan momen di mana Presiden Prabowo Subianto menyapa para buruh dan juga mendengarkan langsung aspirasi dari para buruh ini, apa yang mereka butuhkan, dan nanti nampaknya akan dituangkan juga oleh pidato kepresidenan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang kalau sesuai dengan jadwal, maka ini akan dimulai nanti pada pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan sambutannya pemirsa, nanti juga akan ada sambutan yang akan diberikan oleh beberapa pihak dari Konfederasi Buruh. Ada 5 perwakilan buruh yang akan menyampaikan sambutannya. Yang pertama ini adalah Presiden dari KSPSI, beserta dengan ketua umumnya juga akan memberikan sambutan. Kemudian juga sekjen dari Serikat Buruh Sedunia juga akan memberikan sambutan dan juga speech-nya kepada masyarakat di hadapan Presiden.
Presiden dari KSPI dan juga Presiden dari KSBSI akan turut memberikan sambutan. Nanti sambutan terakhir ini akan disampaikan dari perwakilan buruh ini oleh M. Said Iqbal yang merupakan Presiden dari KSPI sekaligus juga merupakan Ketua dari Partai Buruh. Sorak-sorai ya menyambut dan juga mengumandangkan nama Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah 200.000 buruh yang sudah berkumpul di kawasan Monas di hari ini. Di samping juga selain Presiden Prabowo Subianto ada sejumlah pejabat publik yang sudah tiba di lokasi ini. Tadi kami melihat ada Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang tiba. Kemudian juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga sudah tiba di lokasi. Ada juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan juga ada beberapa jajaran kementerian ataupun setingkat di bidangnya. Seperti ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian juga ada Menkumham Supratman Andi Aktas, dan juga yang cukup disambut meriah ini adalah utusan khusus Presiden yakni Raffi Ahmad, di mana mereka seluruhnya sudah tiba di lokasi sebelum Presiden tiba dan juga berada di panggung untuk dapat menghadiri puncak Hari Buruh Internasional yang dirayakan secara nasional dipusatkan di kawasan Monas di Jakarta. Tadi juga kami melihat ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba, di mana memang untuk penanganan ataupun pengamanan dari agenda di Monas hari ini dalam rangka Hari Buruh Nasional 2025 ada 9.000-an personil Polri yang sudah dikerahkan, ditambah dengan 3.000-an personil TNI dan juga pihak-pihak lainnya, sehingga jumlah pengamanan di lokasi ini khusus untuk merayakan Hari Buruh Nasional 2025 adalah sebanyak 13.000 pengamanan. Ini tentunya juga bisa dikatakan dibutuhkan ya pengamanan sebanyak itu karena memang ada 200.000 buruh yang tiba di lokasi ini. Bukan hanya dari Jakarta saja pemirsa buruh yang tiba, namun juga dari beberapa provinsi lainnya yang terdekat dengan Jakarta seperti dari kawasan Banten, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan dengan Jawa Timur juga sudah tiba di lokasi ini. Yang terjauh tadi ada dari Surabaya juga, kami melihat bahwa mereka semua berkumpul sambil membawa umbul-umbul dan sejauh ini acara yang digelar berlangsung dengan aman dan juga lancar. Ada beberapa pengisi acara juga yang sempat menghibur para buruh yang berada di lokasi ini untuk dapat memecah suasana lebih semangat lagi, lebih meriah lagi, lebih dengan sukacita lagi. Beberapa band yang menghibur mereka, ada band Wali, ada band Tip X, kemudian juga tadi ada pedangdut Wika Salim yang menghibur para buruh dan juga sempat bersama-sama ya. Ini layaknya sebuah pesta rakyat yang dinikmati oleh kalangan buruh yang hadir di sini. Bahkan kalau tadi kita saksikan bukan hanya dari buruh yang sedang bekerja saja pemirsa, tapi juga para buruh ini ikut serta membawa keluarga mereka ke lokasi ini. Ada membawa istrinya, membawa suaminya ataupun orang tuanya masing-masing. Anaknya juga ikut dibawa karena momen Hari Buruh Nasional 2025 kali ini bukan hanya merupakan momen untuk dapat menyuarakan aspirasi ataupun tuntutan saja, tapi juga merupakan momen yang disambut dengan penuh gembira, layaknya sebuah pesta rakyat dengan sejumlah hiburan, dan juga mereka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto sehingga antusiasnya pun begitu besar. Buruh-buruh ini membawa sanak keluarga mereka untuk dapat menikmati langsung dan juga menyaksikan langsung sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk pengaturan lalu lintas di sekitar Monas tidak ada pengaturan ataupun pengalihan arus, semua berjalan dengan lancar. Namun untuk buruh yang mungkin nanti akan tiba ataupun baru tiba dan juga akan bergabung, ini hanya bisa masuk melalui satu pintu saja, yakni melalui pintu Gambir. Karena seluruh pintu sudah ditutup, sudah steril agar lancarnya acara dari Hari Buruh Nasional 2025 di tahun ini. Kita teriakkan lagi. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Kita kembali saksikan Presiden Prabowo Subianto setelah menyapa masyarakat di lapangan, buruh di lapangan. Presiden kembali ke atas panggung utama, didampingi dengan Letkol Teddy dan juga sejumlah pihak dari Konfederasi Buruh dan juga Menteri. Naik ke atas panggung, Buruh bersatu. kita akan saksikan
nampaknya Presiden akan langsung memberikan kata sambutannya kepada para buruh yang sudah hadir di kawasan Monas di hari ini. Untuk menyalami sejumlah pihak, Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Pejabat-pejabat negara. ada juga anggota DPR RI lainnya Habibur Rahman, ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, ada Ketua DPR RI Ahmad Muzani, dan sejumlah jajaran menteri juga nampak di sana pemirsa. Tentunya ini merupakan momen yang begitu spesial karena untuk pertama kalinya sejak 6 dekade yang lalu Presiden Republik Indonesia ikut andil dan juga turun langsung bertemu dengan para buruh di momen Hari Buruh Nasional. Kami persilakan duduk dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Buruh bersatu. Bela negara. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan juga dengan hormat kami berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan juga yang kami hormati pimpinan lembaga negara, Sekjen Buruh Internasional, para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan seluruh segenap pekerja dan buruh di Indonesia. Luar biasa semangatnya. Siap. Masih semangat walaupun di bawah terik matahari. Silakan dilanjut Arafi. Baik, agar acara ini berjalan dengan lancar karena ini adalah momen bersejarah di mana waktu itu Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Soekarno pernah menghadiri untuk Hari Buruh Internasional, dan kali ini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini adalah hari yang sangat bersejarah agar acara berjalan dengan lancar. Dengan hormat kami akan membaca doa bersama-sama. Silakan kepada Bapak Haji Muhammad Yadun Mufid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, pada hari ini, Hari Buruh Internasional, kami memohon kehadirat-Mu, limpahkan kesehatan, kekuatan, dan rahmat-Mu kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, untuk menjadi kepala negara bagi negara yang adil, negara yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon kehadirat-Mu, limpahkanlah keberkahan dan perlindungan kepada kami dari kezaliman dan penindasan, untuk setiap tangan yang bekerja, untuk setiap peluh yang jatuh, dan setiap usaha yang kami tunaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bimbing dan lapangkanlah jalan kehidupan kami, kehidupan yang layak dan penuh berkah. Sehatkan kami, cukupkan rizki kami, bahagiakan keluarga kami, dan berikanlah ganti kebaikan yang tak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami semangat persaudaraan dan solidaritas untuk membangun negeri tercinta Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang ada di sini. Dan karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, marilah kita akan mendengarkan laporan dan sambutan. Yang pertama, Mr. Shoya Yoshida, General Secretary of the International Trade Union Confederation Asia Pacific. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Excellency, Mr. President, union leaders, and my fellow workers and distinguished guests, very good morning. Yang mulia Bapak Presiden, para pimpinan Serikat Buruh, kawan-kawan buruh yang saya cintai, dan undangan yang berbahagia, selamat pagi. May Day is not the only celebration, but it is a symbol of the struggle and solidarity of workers. May Day atau Hari Buruh Internasional bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. This year's May Day is truly symbolic and historic, as it is being attended in person by the head of the state Indonesia. Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh kepala negara. The president's attendance is a powerful testament to the government commitment to the future and well-being of workers in Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia. International Trade Union Confederation, ITUC, we remain
steadfast in its support for the struggle of you, Indonesian workers. Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia. Following the Constitutional Court decision, it is very crucial that we collaborate with the government and employers to develop new labor law that is fair, inclusive, and protect fundamental right of all workers. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun undang-undang ketenagaan kerja yang baru, yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia. Finally, today's May Day celebration would not have been possible without the unity and solidarity. Akhir kata dari saya, perayaan Hari Buruh Internasional hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas. My sincere thanks to our affiliate leaders in Indonesia, Andi Gani, Said Iqbal, Edi Silaban, for inviting us. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan buruh di Indonesia, secara khusus anggota afiliasi ITUC, yaitu Saudara Andi Gani, Saudara Said Iqbal, dan Saudari Eli Silaban yang sudah mengundang kami pada acara May Day ini. Long life solidarity. Hit the blue, hit the blue, hit the blue. Panjang umur perjuangan, panjang umur solidaritas. Hidup buruh! Buruh bersatu, Hidup buruh! buruh bersatu, Hidup buruh! Terima kasih. Sekali lagi, hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Terima kasih kepada Mr. Shoya Yoshida atas sambutan yang luar biasa yang membakar semangat. Dan sekarang saatnya, ini adalah bukti kekompakan dengan hormat para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan para pekerja. Ibu Eli Rosita Silaban sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Bapak Jumur Hidayat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, dan Bapak Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk langsung memberikan laporan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Eli Rosita Silaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo yang telah menyediakan waktu datang pada saat ini. Bapak melihat tadi betapa cintanya buruh kepada Bapak. Artinya banyak sekali harapan buruh yang dibebankan kepada Bapak. Kami berharap Bapak akan memikirkan nasib buruh ke depan. Dan saya menghormati seluruh para menteri dan jajaran Bapak Presiden yang ada di sini, Brother Shoya Yoshida, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Semangat! Kami ada beberapa pesan Bapak. Kehadiran Bapak di sini adalah bukti bahwa Bapak berpihak kepada perjuangan buruh yang sudah terjadi sebenarnya sejak ratusan tahun yang lalu. Dan kami juga berpesan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti yang memang adaptif dengan masa kerja sekarang dan masa kerja masa depan. Kemudian kita juga Pak berharap semua stakeholder terutama di bawah pemerintahan Bapak untuk
merevisi jaminan sosial yang mengcover masa kerja hari ini dan masa kerja depan. Karena saat ini adalah kita melihat banyak pekerja informal Pak, digital platform yang jumlahnya 6 juta belum tercover dalam perlindungan sosial. Kami berpesan kepada Bapak supaya nanti Bapak memerintahkan kepada jajaran Bapak untuk melakukan itu dengan segera. Kemudian kami juga menyambut dengan Bapak, dengan kerjasama buruh, kami menyiapkan waktu kami Pak untuk bersama-sama dengan seluruh pemerintah membicarakan soal satuan tugas yang sudah pernah diberikan oleh Bapak melalui statement pada tempo hari. Demikian Bapak, saya sampaikan terima kasih karena Bapak sudah ada di sini. Semangat kawan-kawan, hidup buruh, hidup buruh, hidup kita semua, hidup Pak Prabowo, hidup pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli Rosita Silaban dan kami mohon untuk dilanjutkan kepada Bapak Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Bapak Presiden, banyak yang bertanya kepada kami bagaimana pimpinan buruh bisa melaksanakan May Day bersama Presiden. Saya mengatakan bahwa kita bisa bersama istana, bersama Presiden, karena istana di sebelah sana adalah istana yang membebaskan orang-orang miskin. Istana yang akan membebaskan buruh dari keterpurukan. Bahkan bukan hanya urusan buruh dan pengusaha, tapi lebih daripada itu Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk-produk yang kita buat. Karena itulah sistem ekonomi, industri, ekonomi kita seluruhnya akan hidup dan insya Allah pertumbuhan akan menjadi lebih baik. Bapak Presiden, barangkali Bapak sudah melakukan kenaikan upah, mempersilahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut, perikanan Pak. Konvensi ILO 188. Agar diratifikasi menjadi undang-undang melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan yang jumlahnya ratusan ribu dan itu bagian dari rakyat kita semua. Semoga itu bisa menjadi agenda daripada Istana dan DPR. Terima kasih, selamat kita semua. Alhamdulillah Bapak Presiden bersama kita. Insya Allah buruh akan terang benderang di masa depan. Rakyat Indonesia juga akan terang benderang di masa depan. Terima kasih. Billahi wastabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan kami mohon dilanjutkan tepuk tangan kepada Bapak Andi Gani Nenawea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ibu Ketua DPR, Ketua MPR, Bapak Kapolri yang kami cintai dan seluruh buruh Indonesia. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak membentuk Satgas PHK. Kami ingin segera diumumkan, mudah-mudahan bisa hari ini Pak. Dan juga kami berterima kasih Bapak telah memerintahkan Kapolri membentuk Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan ini sangat membantu kami Pak. 7 kasus yang monumental sudah diselesaikan oleh Deks Pidana Ketenagakerjaan. Dan juga kami berharap Bapak Presiden, maraknya PHK harus tetap dijaga, pengusaha berimbang, buruh juga berimbang, dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami harus didengarkan Bapak Presiden. Kami ucapkan terima kasih juga dukungan dari Bang Dasko sebagai pimpinan DPR yang sering berkomunikasi dengan kami, Pak Menaker, Pak Menko, dan juga brother kami Asia Transit yang selalu berkomunikasi dengan kami semua. Kami buruh Indonesia akan setia mendukung kebijakan Bapak dan akan menjaga dan mengawal Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup buruh, buruh bersatu, bela negara. Dan akan dilanjutkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan hormat Bapak Said Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Kita beri aplaus bersama-sama. Yang keras, lebih keras, sambil teriak.
Lebih keras. Jajaran menteri, ketua lembaga, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, labor atase, ada 22 negara Pak Presiden yang kami undang. Di sebelah sayap kiri, pimpinan DPR Ibu Puan juga, Pak Muzani Ketua MPR, Bang Dasko Wakil Ketua DPR, Pak Kapolri juga dan seluruh jajaran. Pada hari ini May Day. May Day is not holiday. May Day is struggling of labor issue. May Day bukan tentang libur kaum buruh. May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh. Peristiwa Hypermart di Chicago Massacre, Chicago yang berdarah, 100.000 kaum buruh di Amerika ditembak mati karena memperjuangkan Triple H, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk bersosialisasi. Sangat sederhana, 100.000 dibantai, selokan-selokan penuh darah. May Day kemudian diperingati sebagai peristiwa Hypermart di mana 9 pemimpin buruh digantung memperjuangkan Triple H. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kita cintai, yang kita dukung, yang kita muliakan, yang kita doakan kesehatannya untuk memimpin bangsa ini, menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus orang kecil. Bapak Presiden yang kami cintai, izinkan dalam May Day ini mewakili kawan-kawan buruh, ada 6 isu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden. Yang pertama, hapus outsourcing. Kami tahu Bapak sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern. Yang kedua, Satgas PHK. Kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi. Bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden. Yang ketiga adalah upah layak, dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah. 6,5% diputuskan oleh Presiden. Bahkan dulu dengar-dengarnya mau 10%. Mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian mendukung juga Pak Menko Perekonomian dan Pak Menaker. Dan yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang aja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pak Dasko nanti akan mengawal, ya. Dan kami terima kasih pada Pak Kapolri dengan adanya Des Pidana Ketenagakerjaan. Pak Ibu Puan, mohon izin agar Omnibus Law tidak ada aroma. Prabowo! 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 Yang kelima, Bapak Presiden, sudah 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak disahkan. Kami mendapat informasi dari Pak Dasko, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan seperti budak Pak, ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing Pak rakyat Bapak, ada yang dikasih makanan kucing Pak. Dan mereka mengalami penderitaan bukan di negeri di luar sana, tapi di dalam negeri kita. Sahkan RUU PPRT. Yang terakhir, berantas korupsi. Sebagaimana Pak Bo sampaikan, Undang-Undang Perampasan Aset. Dan akhirnya kami ingin mengucapkan pada teman-teman pengusaha, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Anindya Bakri, dan jajaran pengusaha lainnya. Terima kasih. Wabil khusus Pak Dasko dan Pak Kapolri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih untuk para tepuk tangan sekali lagi para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja. Luar biasa. Hidup buruh! Prabowo! Prabowo, Prabowo, Prabowo. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pidato kebangsaan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo, 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 Prabowo. Untuk
Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sekarang karena ini sambutan harus mengikuti protokol sambutan, benar? Jadi saya harus menyapa tokoh-tokoh yang hadir, boleh? Yang saya hormati Sekretaris Serikat Buruh Sedunia, Saudara Shoya Yoshida, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal, Presiden Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea, Presiden KSBSI, Saudari Eli Rosita Silaban, beserta semua konfederasi dan organisasi buruh seluruh Indonesia yang hadir. Yang hadir di sini ada 18. Oh, di antaranya 18 lebih yang hadir. 100 konfederasi yang hadir. Boleh saya baca 100-100-nya? Enggak usah. Enggak usah. Nanti ada yang tersinggung. Enggak. Benar ya? Jangan marah sama gue ya. Yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, Wakil Ketua
Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Jenderal Polisi Budi Gunawan, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasyerli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Abdul Qadir Karding, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri nama. Para atase tenaga kerja dari negara-negara sahabat, dari 22 negara yang hadir, dan seluruh pimpinan Federasi Sekretariat Buruh dan saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku para buruh pekerja yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih kehadiranmu dan terima kasih undangan bagi saya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terima kasih saya diundang hari ini, dan terutama saya mau ucapkan terima kasih 5 kali saya maju pemilihan presiden, 5 kali saya maju, 4 kali kalah. Gila, gue kalah lu ketawa lagi. Tapi walaupun saya 4 kali kalah, buruh selalu mendukung saya. Terima kasih. Dan karena itu, saudara tidak pernah tinggalkan saya. 4 kali saya kalah, yang kelima kita menang, saudara kalian. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami.
kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Kanan, Pak. Kanan. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, Dasar undang-undang dasar kita kuat. Dasar undang-undang kita kuat. Bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya.
Kalian nggak kepanasan? Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tapi negara juga
tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Ya kan? Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Cukup? 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 Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya. Minum kopi. Boleh gue minum kopi ya? Ini lo yang minta ya. Gue kalau minum kopi gue bisa pidato 3 jam loh. Lo orang gak kepanasan ya? Tapi gue udah kehabisan bahan. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Saudara-saudara, saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau
Kalau lo orang gajinya cukup, pasti lo ingin beli barang, bener nggak? Lo pasti ingin beli sepatu untuk anakmu, ingin beli baju untuk istrimu, ingin beli motor untuk dirimu sendiri, benar? Berarti pabrik sepatu hidup, pabrik baju hidup, pabrik motor hidup. Berarti si pengusaha juga akan menikmati semua untung. Berarti mari kita bangun Indonesia, mari kita jaga kekayaan Indonesia, supaya kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita akan tegakkan undang-undang yang benar. Ya, saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak? Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong. Boleh ya. Ya, kalau pajaknya nggak terlalu besar boleh ya. Ya, bayar deh dikit-dikit deh. Jangan progresif. Ya, itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Oke. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian pada sabar menunggu saya. Kalian panas-panas mau dengarkan pidato saya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu, saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu kewajiban saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berjuang. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat. Bangunlah kau yang terlintas, bangunlah kau yang lapar. Kebenaran yang punya dalam dunia, senantiasa bertambah besar. Menyembah dan sembah Tuhan, kita rakyat sadar.
bangunlah kaum yang lapar, kehendak yang mulia berlangsung. Anda masih menyaksikan live event Hari Buruh Nasional 2025 yang disiarkan langsung dari Monas, Jakarta. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto di hadapan 200.000 buruh yang sudah hadir di lokasi ini yang berasal dari 4 konfederasi buruh di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tadi mengatakan sejumlah hal yang mana ini menjawab langsung dari tuntutan para buruh yang sudah diutarakan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah ia mengatakan di Hari Buruh ini akan memberikan hadiah untuk seluruh buruh di Indonesia yang berupa akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, di mana nanti Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan diisi oleh tokoh-tokoh dan juga pimpinan dari buruh Indonesia. Tugasnya nanti akan mempelajari keadaan para buruh dan juga akan memberikan nasihat kepada Presiden yang mana undang-undang yang tidak melindungi para buruh dan juga regulasi mana yang tidak menguntungkan bagi para buruh agar dapat segera diperbaiki. Kemudian juga atas saran dari pimpinan Konfederasi Buruh, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas PHK yang mana tujuannya ini adalah untuk melindungi hak-hak dari para buruh dari PHK yang dilakukan semena-mena sehingga tidak ada lagi pekerja yang di PHK seenaknya, dan juga bila memungkinkan tadi Presiden mengatakan negara akan turun tangan. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan ini berkaitan dengan tuntutan akan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ia dengan lantang mengatakan akan segera meloloskan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang mana hadir juga tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melaporkan kepada Presiden bahwa di minggu depan rancangan undang-undang ini akan dibahas dan ditargetkan dalam waktu 3 bulan akan selesai dan juga rampung dibahas, akan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan akan membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perikanan di laut yang akan segera dibuat. Ini merupakan saran dari Serikat Pekerja Indonesia, dan juga Presiden menyebut akan mengupayakan penghapusan outsourcing, namun ini harus melihat realitas yang ada dan juga menjaga kepentingan dari investor. Tujuannya agar terjadi keseimbangan antara keinginan buruh dan juga investor, sehingga ketika buruh mendapatkan kesejahteraannya, investor juga tidak lari dan juga tetap berada di Indonesia. Nah, untuk dapat mengakomodir situasi seperti itu, baik itu dari para pengusaha dan juga para buruh, Presiden juga mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang 150 pimpinan buruh dengan pimpinan perusahaan yang besar di Indonesia. Mereka akan dipertemukan di Istana Bogor, dan juga pertemuan ini akan menjadi salah satu momentum untuk dapat menjadi momen saling dengar pendapat antara buruh dan juga pekerja nasional. Yang terakhir yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah adanya usulan ataupun pertanyaan dari kalangan buruh yang mengatakan mengapa tidak ada pahlawan dari kalangan buruh. Nah, untuk mengakomodir itu, tadi sempat berdiskusi dengan kepala dan juga pimpinan dari Serikat Buruh. Presiden Prabowo Subianto berencana mendengarkan aspirasi mereka dengan untuk menjadikan sosok Marsinah menjadi pahlawan nasional. Tentunya hal-hal ini akan diupayakan dan juga akan dibahas oleh pemerintah dalam jangka waktu beberapa saat ke depan. Tadi juga beberapa kali Presiden menyebut soal pajak, di mana nanti Presiden mengatakan pajak ini akan diberlakukan khusus untuk mereka yang penghasilannya tinggi, pajaknya tinggi. Namun untuk kalangan buruh yang penghasilannya masih rendah, pajaknya juga akan lebih rendah. Tentunya ini semua diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan kita saksikan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan venue dari lapangan barat dan juga utara Monas setelah memberikan pidato kenegaraan di hadapan 200.000 buruh yang meninggalkan kawasan Monas didampingi oleh sejumlah pihak dan juga protokol dari kepresidenan. Di tengah-tengah para buruh pada saat akan meninggalkan
kawasan Monas, Presiden sempat menyapa, bersalaman, berdialog dengan para buruh, dan juga tentunya ini mendengarkan aspirasi langsung dari para buruh yang sudah hadir di kawasan Monas sejak pagi menunggu Presiden Prabowo Subianto. Dan ini merupakan momen yang langka pemirsa, karena untuk pertama kalinya Presiden dalam 6 dekade terakhir, Presiden hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional, yang mana kita juga ikut merayakan menjadikan hari ini sebagai Hari Buruh Nasional di tahun 2025. Kita saksikan masih berbincang ya nampaknya Presiden ini bersama dengan sejumlah masyarakat. Bahkan tadi Presiden juga sempat membuka bajunya pemirsa, untuk menunjukkan semangat bersama-sama dengan para buruh, berpanas-panasan di lokasi ini, dan juga menyapa bersama agar memiliki satu rasa yang sama dengan para buruh, karena Presiden pun tadi mengatakan bahwa dia merupakan Presiden dari para buruh, Presiden dari para nelayan, dan juga Presiden bagi para orang susah yang ada di Indonesia. Yang tujuannya adalah untuk dapat mesejahterakan masyarakat, dan Presiden mengungkapkan untuk beberapa kalinya ia mengungkapkan bahwa ia rela dan ikhlas rela mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ini dia Presiden Prabowo Subianto di penghujung kerumunan masyarakat dan juga buruh yang hadir, sempat bersalaman dan juga akan segera meninggalkan lokasi, masuk ke dalam mobil maung berwarna putih, dan juga segera bergegas untuk menuju ke Istana Negara yang lokasinya berada di Jalan Medan Merdeka, tepat berada di depan Monas, lokasi tempat perayaan puncak dari Hari Buruh Nasional 2025. Mudah-mudahan generasi muda tahu gimana perjuangannya para buruh-buruh di seluruh Indonesia untuk menghidupi semua. Sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto akan meninggalkan lokasi. Rafi, ya, saya menyampaikan tadi, ingat yang door prize didampingi oleh sejumlah pihak. ternyata yang masuk ke kami Iring-iringan dari mobil Presiden juga sudah siap untuk dapat meninggalkan venue. Tertib dan juga rapi pemirsa. Tidak ada kericuhan, tidak ada aksi demonstrasi yang menimbulkan kerumunan massa yang menimbulkan kericuhan. Dan seperti biasa di akhir kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto tetap keluar dari sunroof mobil dan menyapa masyarakat sambil melemparkan kaos ya kepada para masyarakat dan juga kepada para buruh yang hadir. yang lahir pada Ini dia momen Presiden Prabowo Subianto dari atas sunroof mobil kepresidenannya yang berwarna putih. Selain menyapa tadi, selain bersalaman, juga sempat memberikan hadiah kaos ataupun baju kepada para buruh yang hadir di lokasi. Dan para buruh pun berebut ya untuk dapat mendapatkan baju ataupun cindera mata dari Presiden Prabowo Subianto. Cukup ramai, para buruh mendekat ke tengah-tengah rombongan mobil karena memang masyarakat dan juga para buruh ini ingin sekali melihat langsung Presiden Prabowo Subianto, ingin langsung berdekatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Di antara bendera-bendera buruh, bendera-bendera Konfederasi Buruh, Presiden Prabowo Subianto tampak begitu semangat usai tadi memberikan pidato kenegaraannya yang mengakomodir tuntutan seluruh buruh di Indonesia yang sudah disampaikan langsung oleh 4 konfederasi besar dan dijawab langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk seluruhnya yang sudah datang, saya ucapkan juga terima kasih. Ini dia teriakan dari para buruh, dan tepat di belakang kami pemirsa sudah lewat Presiden Prabowo Subianto melemparkan kaos menggunakan baju berwarna krem putih gading dan topi berwarna biru muda. Disambut riuh pikuk oleh seluruh masyarakat dari kalangan buruh. Semuanya hadir di sini untuk dapat menyaksikan langsung bagaimana Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan 200.000 memberikan janji dan juga jawaban terkait dengan tuntutan-tuntutan dari para buruh, termasuk diantaranya adalah dibentuknya sejumlah Satgas PHK, kemudian juga Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, Undang-Undang Perlindungan
pekerja rumah tangga, sampai dengan undang-undang perlindungan bagi pekerja di laut seperti nelayan dan juga yang bekerja di kapal ikan. Semuanya diakomodir oleh Presiden Prabowo Subianto, dijawab dalam satu kesempatan pidato kenegaraan yang disaksikan di hadapan 200.000 buruh yang sudah hadir seluruhnya dengan tertib di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Sudah pergi meninggalkan kerumunan Presiden Prabowo Subianto, dan kini juga kita lihat situasinya di Monas masih cukup ramai karena nanti masih akan ada sejumlah hiburan yang akan diberikan ya dari pihak panitia, yakni akan ada band Wali yang akan menghibur para buruh. Tentunya ini tujuannya agar dapat menciptakan situasi dan juga suasana yang kondusif di tengah momen perayaan dan juga peringatan dari Hari Buruh Nasional 2025 yang terpusat dilakukan di Jakarta. Mengapa momen ini menjadi begitu penting pemirsa sehingga sampai dengan ada 200.000 buruh berkumpul di Monas pada saat ini? Dikarenakan hari ini merupakan tonggak sejarah untuk pertama kalinya setelah lebih dari 6 dekade Presiden Republik Indonesia hadir di tengah-tengah para buruh untuk dapat melaksanakan peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Kita ketahui bahwa Presiden terakhir yang ikut serta terlibat dalam perayaan Hari Buruh Internasional adalah Presiden Soekarno di sekitar tahun 1950-an, dan kini Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 berdekade-dekade setelahnya hadir kembali mengulang sejarah di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kalangan buruh, memberikan pidato kenegaraan dan juga memberikan jawaban atas peringatan Hari Buruh dan juga atas tuntutan-tuntutan para buruh di momen Hari Buruh Nasional 2025. Dan pemirsa, itulah dia rangkaian live event peringatan Hari Buruh Nasional 2025, di mana peringatan Hari Buruh Nasional 2025 ini diselenggarakan langsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah memberikan pidato kenegaraannya. Usai sudah live event peringatan Hari Buruh Nasional 2025 kali ini, mewakili kru yang bertugas, saya Febrian Ahmad mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh juga harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.